Al-Quran. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Itu aja. Enggak apa-apa nih. Ya. Itulah Surah apa yang kurang? Ini Bang. Nah, surah apa? Surah apa? Surah gereja. Surah gereja. Surah gereja ayat Paulus. Itu berita yang itu isu yang disebarkan orang-orang yang putus asa, yang tidak bisa menemukan kesalahan di Al-Quran. Kalau mereka mengatakan ada yang kurang, ya tunjukkan mana yang kurang, itu yang mana. Gitu. Enggak kayak gimana? Ikra gitu. Kalau Bang, kita bahas nabi yang mati diracun, berani nggak Bang? Bang Juma. Yohanes 19 nomor 30 yang mati diracun di atas salib itu siapa? lihat coba untuk beberapa penonton. Sorry teman-teman, ada yang Yohanes hapus dari berapa? bawah. Baca Alkitab dulu Bang. Ya. 19 Oke. 30. Yohanes berapa tadi? Ntar dulu Bang ya, pelan-pelan kita. Gimana kamu membahas nabimu sementara dia Yohanes 19. Yohanes 19 nomor 30. Iya, kita bahas siapa nabi yang diracun. Yohanes 19 ayat 30. Iya kan? Iya. Mana 30, 23, 28. Oh, 30. Sesudah itu meminum anggur asam, lalu berkata, "Iya, sudah selesai." Lalu ia menunduk kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu dalam keadaan di ayat itu siapa itu? Ini, Bang. Itu siapa yang mati diracun itu? Siapa? Ini bukan diracun, ini minum anggur asam yang diberi itu. Asam ada racunnya itu. Kenapa dia mati? Ayo, kenapa dia mati? Nah, apa dia mati? Dia minum kan? Dia minum, langsung mati. Keracunan dia. Keracunan, mati dia. Kamu sendiri yang baca dalilnya. Dalam keadaan mati keracunan, bukan mati disalib. Dia mati kan? Mati nggak? Mati atau tidak? Disalib atau enggak? Aku tanya dulu. Mati atau tidak? Aku tanya dulu. Mati setelah dia minum anggur asam atau tidak? Hah? Mati enggak? Mana ada di situ di keracunan? Nah, itu dia minum. Habis dia minum mati. Matinya di situ. Ayo. Kita mati di situ. Mati. Coba kau baca ulang lagi. Mana ada? Coba kau mati. Tar kita baca dulu, kita baca ya. Baca. Kita ulang baca dulu. Baca. Coba simak katanya ya. Iya. Nah. Ini kena petir. Coba simak dulu. Iya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, maka copotlah giginya, nyawanya. Nyawanya pergi. Baca terjemahan lama, apa di situ terjemahan lama? Ketika Yesus setelah mencicipi anggur asam, maka matilah dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dari mana? Ketika dari mana? Coba kau baca terjemahan lama. Yesus terjemahan lamanya kau baca. Waktu di mana dia? Nah, dia di atas salib. Terjemahan baru ini. Salib. Nah, makanya. Ini sesudah disalib apa pas disalib? Dia yang kayak gini. Aku tanya dulu. Pada saat dia di atas salib itu, dia minta minum. Ingat ya, dia minta minum. Dan itu tidak mungkin salibnya dikasih begini. Berarti dia belum terangkat ke atas salib. Ya. Belum. Dia mati dulu baru dinaikkan di atas pohon digantung. Disalib. Nubuatan Nabi. Nubuatan disalib. Disalib. Ya. Nubuatan Nabi diracun itu ada di dalam Yeremia 23 nomor 14-15. Nabi yang berasal dari Yerusalem, itulah nabi yang mati diracun. Nggak ada dari Yeremia. Yeremia 23 nomor 14 nomor 15.
Yeremia 23 nomor 4. Yeremia nomor 14. Iya. Asik. Yeremia nomor 13 kamu baca. Yeremia 23 baca dari nomor 13 sampai 14. Iya. Setelah dia minum anggur asam, maka copotlah giginya. Maka copotlah nyawanya. Copot, mati, mampus. Menderita kau, Dek. Dari ayat berapa tadi? Dari ayat? Ayo. Alah, gak ada. Dari Yeremia 23 aku baca. Yeremia 23. Dari ayat berapa? 13. Kau baca satu perikop juga boleh. Ayat nomor 13 kau baca sampai Yeremia selanjutnya. 13 Baca. ya. Di kalangan 23. Ya, Yeremia baca. 23. Itu udah benar itu. Ya. Di kalangan para membuat bernabuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Nah, siapa yang menyesatkan umat Israel? Siapa? Nabi dari mana? Ayat 14-nya. Baca nomor 13 ya. Nomor 13-nya dulu. Iya. Nabi dari? Di kalangan para nabi Samaria. Di kalangan para nabi nomor 14-nya? Samaria, aku melihat yang kurang pantas mereka bernabuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi ayat 14-nya, tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzinah dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati nabi dari orang-orang mana? jahat dan berbuat. Nabi dari mana? Nabi dari? Nabi dari Yerusalem. Ntar dulu kita baca dulu. Baca nomor 15-nya. Nabi dari Yerusalem. Nabi dari Yerusalem. Baca nomor 15-nya. Mana tadi Nabi? Dari aku melihat ada yang mengerikan, mereka berzinah tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang baca jahat, nomor 15-nya. tidak ada seorang pun yang berkejahatan seperti Sodom bagiku dan penduduk. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberikan makan ipuh dan minum racun. Nah, yang kena ipuh. Iya. Siapa yang dikasih minum racun? Yang kena ipuh. Sebab daripada nabi Yerusalem telah meluas ke pasikan ke seluruh negeri. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Jangan dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan sia-sia kepadamu dan hanya mengungkap penglihatan. Yohanes 19 nomor 30, ada seorang nabi yang minum racun mampus. Sedangkan Yesus, kau baca Yesus yang asli, kau baca di Matius 26 nomor 29. Ayo kita baca sama-sama. Ayo. La ilaha illallah. Matius berapa? Kita ikutin dulu. Kita mainin dulu dia. Iya, 26 nomor 29. Matius berapa? 26 29. Matius 26 nomor 29. 26 29. Oke. Baca. Tenang, kita santai, kita sama ini Gurunda Juma ini santai slow kita. Follow aku, Bang. Udah. Biar kita bahas Alkitab. Panrase anak ompong ya. Jangan kawan. Ini penonton 29 ya. Apa bunyinya 29 ini? Apa bunyinya? Lah cammo. Dulu. Akan tetapi aku apa bunyinya kepadamu. Ya, ini ku baca. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang tidak akan minum hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku menemuinya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaanku. Jadi yang minum anggur tadi siapa? Ini kan bercerita tentang perjamuan malam. Sekarang aku tidak akan minum.
Kata Yesus, aku tidak akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di surga. Kan bunyinya yang minum tadi anggur siapa? Yang malam itu. Yang minum anggur tadi siapa? Yang minum anggur tadi siapa? Enggak ada, enggak nyambung itu. Kok enggak nyambung? Yang asli mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi sampai nanti di kerajaan Bapa alias surga. Itu sumpah Yesus itu. Kalau begitu, siapa yang minum anggur tadi sebelum dia disalib? Iya. Cambong. Itu kan temanya tentang perjamuan. Iya tahu. Pada saat dia perjamuan, sama dia mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi. Gitu. Yesus mengatakan, aku tidak akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di surga, kata Yesus. Matius 26 nomor 29. Berarti yang minum anggur sebelum dia disalib itu siapa? Yesus palsu. Itu kan tentang perjamuan itu. Ini kan sebelum dia disalib. Ini Apa kan hubungannya? Mau perjamuan kek? Ini kan mau sebelum apa dia disalib, kek? kan ada perjamuan malam itu. Iya, dia sudah bersumpah tidak akan minum anggur. Minum anggur. Lalu siapa yang minum anggur sebelum dia mati? Siapa? Sebelum dia mati. Ini kan dia itu bercerita, Bang. Sama murid. Masalah generasi. Kamu pikirlah pakai otak, jangan pakai gigi. Kau pikir pakai otak. Yesus berkata di dalam Matius 26 nomor 29, aku tidak akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di surga. Berarti yang minum anggur ketika dia mengatakan haus. Jangan gitu lah kau, haus. Dikasih apa ketika dia bilang haus? Dikasih apa? Air sam-sam atau anggur asam? Dikasih apa? Anggur asam. Berarti dia bukan Yesus. Ya, aku ikutin. Nah, sekarang yang aku balik tanya, Yesus itu mati waktu disalib? Dia mati. Iya, oke lah. Dia mati karena minum racun, bukan karena disalib. Dia mati karena diracun, karena minum anggur. Berarti gini ya logikanya, Bang. Oke. Kita ikutin ya. Waktu dia makanya Al-Quran mengatakan apa? Logika, Bang. Qatalu. Udah jangan lari-lari. Wa ma salabu. Jelasin pertanyaan. Mati dulu baru disalib. Itu Al-Quran yang katakan. Kenapa? Karena sebenarnya oknum yang kalian sembah itu dia mati duluan baru disalibkan. Itu yang betul. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi yang mati di atas itu, di atas salib yang digantung itu, mati duluan setelah minum racun. Bang. Mati duluan setelah minum racun dia. Yesus yang asli sudah bersumpah, aku tidak akan minum anggur mati di situ. kecuali nanti. Kena jebakan Batman kau mengakui Yesus mati terus disalib. Kau udah mengakui di situ, kena kau, Bang. Kau udah mengakui yang kena mati jebakan Batman kau. Yesus palsu. Yang mati Yesus palsu. Karena yang asli, Yesus tidak. Karena yang asli berkata di Quran Yesus palsu. Aku tidak akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di surga. Kau tadi mengakui ada Yesus yang digantung sebelumnya minum anggur sebelum dulu. disalib, terus disalibkan lagi mati. Kalau Yesus yang asli yang minum anggur Yesus itu palsu, dia bilang. Kalau Yesus asli yang mati itu berarti Yesus asli pembohong. Ya. Yesus pembohong tidak? Yalah, kita ikutin. Kau mengakui tadi Yesus mati pembohong tidak? Sebelum disalib. Tidak. Terus digantung disalib. Kalau begitu dia tidak akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di surga. Berarti dia minum anggur sebelum dia digantung. Bukan Yesus tapi palsu. Perbaiki dulu jaringanmu, gigimu apa? Jaringan atau gigi yang harus diperbaiki, teman-teman? Perbaiki dulu gigimu, jaringanmu putus-putus. Jujur sekali aja kau jujur. Kau mengakui tadi. Jangan nyerang pribadi argumenmu. Wa ma qatalu wa ma salabu.
Argumen Walakin kau kan bilang syubbiha tadi. lahum. Nah, kan dia Jadi Bang Juma ini yang paling disalib tak- itu bukan Yesus. Yang dibunuh itu ketemu bukan aku. Yesus. Yang minum anggur asam itu bukan Yesus, tetapi orang lain. Makanya orang ini sebelum dia dikasih minum racun, di dalam Lukas 22 nomor 69 Kalau berdebat, baru dia mengatakan bahwasanya Yesus itu pasal kita. sudah di atas, Baru bahas sudah duduk Alkitab. di sebelah kanan Bapa gitu. Iya. Udah ya. Kau bukan lagi kau bilang tadi. Yes, Udah, sudah di udah, atas, udah. udah di atas. Yang jelas berarti kamu sudah selesai. buktikan melalui Kau Bible mengakui itu tadi. bahwa Kau yang mengakui lagi, Yesus disalib sudah di atas. itu bukanlah Yesus udah, asli. jangan anulah, jangan takutlah ketemu aku. Enggak ada yang takut samamu. Aku cuma takut sama gigi lu. Berbisa. Nah, ya teman-teman, kita buktikan ya melalui Bible, nubuat nabi itu apa? Nabi itu pemimpi, nabi itu pengajar, nabi itu penyampai berita. Kalau dalam tradisi mereka profet, artinya seperti kurir penyampai berita. Di situ dinubuatkan bahwa nabi dari Yerusalem akan mati karena diracun. Nah, pengajar maksudnya atau pemimpi. Murid-murid Yesus itu kan pengajar. Yudas itu kan juga tadinya adalah pengajar yang disuruh oleh Yesus untuk mengajarkan tentang ajaran Yesus, tapi dia berkhianat. Maka diterangkan kemudian Yesus dalam Matius 26:29 untuk mendeteksi itu Yesus asli atau bukan. Yesus aslinya mengatakan, aku tidak akan minum anggur asam lagi kecuali nanti di surga. Nah, sejenak sebelum dia mati, yang disalib ini, dia minum anggur. Dia minum anggur, saudara-saudara. Halo, selamat siang, saudara Ovid. Dari sekte mana? Saya Kristen Protestan, Bang Zuma. Ya, silakan. Jadi, Gimana? Tadi Anda mengatakan Matius 26 ayat 29 ini akan yang bilang Iya. akan minum anggur. Tapi Anda lupa di Matius 26 ayat 28 dibilang sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan Iya, nggak ada hubung. untuk pengampunan Nggak ada. dosa. Nggak ada hubungannya dengan itu. Ini berbicara nubuat. Nubuatnya itu berkata, Yesus tidak minum anggur lagi. Anda percaya nggak itu perkataan Yesus? Kecuali nanti di surga. Percaya nggak? Atau Yesus ini pembohong? Ini Pak, Anda nggak bisa memisahkan satu ayat dengan ayat lainnya. Loh, nggak bisa kayak gitu dong. Ini kan berbicara mengenai nubuat. Dan itu kan susunan-susunan yang dituliskan kemudian oleh orang yang bukan Matius murid Yesus. Sederhana bukan? Inilah darahku. Inilah darahku. Apa hubungannya kira-kira dengan yang minum anggur? Jadi kan berarti kan dia tetap bersalah untuk mengumpulkan Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi nanti kecuali di surga. Anda percaya itu? Berarti yang minum anggur sebelum dia mati di pohon itu siapa? Yesus atau bukan? ini Pak. Berat itu, saudara-saudara. Berat. Kerajaan sama Bapakku kan itu berbicara apa? Kerajaan yang tidak terlihat, kerajaan sorga. Ya surga dong, di surga dong nanti baru Yesus minum anggur lagi. Gini Pak, ini kan Lalu judulnya- siapa yang minum anggur? Itu pertanyaan saya. Lalu siapa yang minum anggur sebelum dia disalib? Siapa yang minum anggur sebelum dia disalib? Yesus kan Yesus minum anggur. Berarti Yesus pembohong. Enggak Pak, Anda tidak bisa melepaskan satu ayat dengan Anda baca dulu, baca Matius 26:29-nya itu, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapa, yaitu di surga. Oke? Jadi yang minum anggur lalu mati itu bukan Yesus. ya, gitu. Gini Pak. Coba kau terangkan versimu, silakan. Yesus berkata, aku tidak akan minum anggur lagi, tapi dia minum anggur. Coba bagaimana Anda bisa melilit lidah Anda, silakan. Saya mau lihat. Kan judulnya kan penetapan perjamuan malam, benar bukan? Iya. Nih di 28 apa sebab inilah darahku, darah yang perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari yang kedua, yaitu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Terus? Itu kan berarti kalau Yesus itu akan tinggal dalam kerajaan
apa tuh sebelum kerajaan Bapa itu kan berarti kan saat dia membawa kerajaan basang Bapa itu turun ke bumi dengan apa membebaskan manusia dari kutuk dosa nih. Terus apa hubungannya dengan minum racun tadi yang disalib? Coba. Yang minum racun itu kan dia itu minum anggur Pak, anggur asam untuk membebaskan tanda menyerahkan diri pada sang Bapa. Sumpahnya tadi apa? Sumpahnya tadi apa? Di data 29 apa sumpahnya? Bukan sumpah Aku itu tidak. Pak. Itu pernyataan. Aku tidak akan minum anggur. Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan meminum anggur. Itu kan berbicara tentang ini Pak. Apa? Tentang apa? Tentang apa? Minum bensin. Bukan. Ya terus? Minum anggur itu Sorry. kan, maaf. Kerajaan Iya. sampai kerajaan sampai kamu bersama-sama kamu dengan kerajaan Bapakku berbicara tentang kerajaan. Iya, Dan nah sekarang itu sebelum dia di dunia, Pak. penyaliban itu kerajaan Tuhan atau bukan? Apa? Kerajaan Tuhan atau bukan? Itu membebaskan manusia dari kutuk dosa. Ya itu kan imanmu, kepercayaanmu yang tidak ada dasarnya. Ada buktinya nih Pak. Bukan. Saya tadi membahas tentang nabi palsu yang minum racun, yang mati karena diracun. Ada oknum di atas pohon, sejenak dia sebelum mati, dia minum anggur. Nubuat yang tertulis di dalam Yeremia 23, nabi dari Yerusalem, pemimpi dari Yerusalem, pengajar dari Yerusalem, dia mati gara-gara anggur asam. Baca nomor 15-nya. Itu nubuat. Tidak bisa Anda lari dari sana. Apa hubungannya? Inilah darahku, inilah dagingku. Kalau Anda membawa itu Yesus menjadikan darah di situ apa? Anggur beneran kan? Daging di situ apa? Roti beneran kan? Jadi bukan dagingnya dan darahnya yang terkucur di atas pohon. Darahnya Yesus adalah anggur beneran. Dagingnya Yesus adalah roti beneran. Dan itu adalah perjamuan terakhir untuk murid-muridnya. Kenapa jadinya dagingnya dan darahnya betul-betul ada di pohon? Yang di pohon itu si palsu. Mau bukti? Mau bukti kalau yang disalib itu bukan Yesus yang asli? Mau? Bukti. Mau bukti? Mau bukti enggak? Ayatnya berapa coba saya cek nanti. Coba Anda baca Lukas 22. Silakan. Lukas 22. Iya. Ayat berapa? Konsentrasinya di titik 69. Nah, saya baca ya. Ya, silakan. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Tunggu Maha dulu. Kuasa. Sabar dulu. Ini yang berbicara siapa? Yesus. Yesus. Nah, sekarang Anda baca. Yesus berbicara di depan-depan mahkamah agama. Sekarang Anda baca. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanannya Allah. Anak manusia itu siapa? Yesus Kristus. Anak manusia mulai sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu yang bicara siapa? Yesus Kristus. Nah, yang di sebelah kanan Bapa siapa? Ya itu Yaitu apa? Yaitu apa? Ada berapa Yesus? Satu Pak, tetap satu. Nah, yang berbicara Yesus, yang duduk sekarang di sebelah kanan Bapa siapa? Yesus juga. Lantas Anda katakan cuma satu. 77 satunya Pak. Tamat saya, jangan ajarin saya. Saya cuma bertanya dulu samamu. Ketika orang itu Yesus mengatakan, sekarang ini juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi yang berbicara siapa? Yang berbicara itu Yesus. Yang duduk di sebelah kanan Bapa sekarang siapa? Yang duduk sebelah kanan. Nih kan ayat 70-nya bilang kata semua. Enggak, tunggu 69 dulu. 69. Jangan ke situ dulu. Nanti kita mundur di data 67 atau 65. Jangan ajarin saya kalau Bible. Saya udah tamat. Ente belum lahir, saya ngajarin kakek lo. Sombong dikit. Sekarang Anda baca 69-nya. Apa katanya di situ? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk mulai sekarang. Jadi yang di situ duduk sekarang di depan mahkamah itu siapa? Yesus. Yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Ya satu Pak. Yesus. Ya peko, otakmu rusak berarti. Nih, Rusak otak. Nih, saya Rusak kan, otak. Bahkan saya bisa tunjukkan bahwa dalam Islam pun mengalami Yesus itu disalib. Itu yang benar apabila Yesusnya yang asli di atas, Yesus yang palsunya yang minum anggur itu adalah yang diserupakan, itu baru betul. Makanya kan dia kan ditanya, apakah engkau Mesias? Coba Anda baca 63.
sampai satu perikop sampai kepada data nomor 71. Anda baca coba. Apa yang dikatakan di situ? Apakah kamu ini Mesias? Apakah kamu ini Mesias? Apa kata oknum tersebut? Kamu yang mengatakan, bukan aku. Kamu, bukan aku yang mengatakan kalau aku Mesias. Kamu loh. Yes, betul Mesias. Nah sekarang Mesias ada berapa? Ya satu Pak, nggak pernah ada nggak Mesias palsu? Ada nggak Mesias palsu? Mesias palsu pasti ada, tapi ada. Sekarang ketika oknum itu mengatakan sekarang ini juga Yesus sudah ada di samping kanan Bapa. Jadi yang sekarang yang disalib itu siapa? Ya pasti Yesus Kristus Pak. Di sini makanya kan dibilang 70-nya nih dibilang. Kalau begitu engkau ini anak Allah, jawab Yesus. Kamu sendiri mengatakannya bahwa kamu yang mengatakan, bukan aku. Kamu, bukan aku yang mengaku aku Mesias, bukan. Kamu yang mengatakan aku Mesias. Bapak tahu Mesias itu bakal disembah nggak kalau dalam tradisi Yahudi? Enggak ada Mesias disembah dalam tradisi Yahudi. Ada aja. Ada. Mana dalilnya? Silakan kasih, tunjukkan dalilnya. Silakan. Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Oke, silakan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah dia pada yang lanjut usianya itu, dan dia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Mana dia dituhankan di situ, disembah, diilahkan, mana? Mengabdi itu kan sama dengan kata Nabi Isa mengatakan fattakullah wa atiun, dan berbaktilah kepadaku, sama seperti kami umat Islam. Fattakullah wa atiun, bertakwa kepada Allah dan taat kepada utusan, bukan berarti menyembah kepada utusan. Anda memang miring. Anda sudah miring, itu berarti tidak ada itu Mesias disembah oleh orang Yahudi. Mesias mana yang disembah Yahudi? Harun nggak disembah, Kores nggak disembah, ayo Saul nggak disembah, siapa lagi? Daud nggak disembah. Itu namanya Allah yang jadi manusia. Nih saya bukakan dari Jewish Gospel, Story of Jewish Gospel. Apa itu? Ini Profesor Talmud Pak. Apa itu? Daniel Boyakin. Iya, silakan. Kasih deh, dari dulu ya Pak. Silakan. Daniel Boyakin. Ya, dia seorang disebut. Yang pasti yang kamu sembah itu bukan Yesus asli ya. Itu udah final tadi ya. Enggak, belum Pak. Saya belum tunjukin semuanya. Loh, Yesus palsunya mengatakan Yesus asli sekarang ini sudah duduk di sebelah Bapaknya. Jadi silakan itu artinya Bapak tahu nggak artinya apa? Dia sudah berada di sisi Allah. Jangan kamu pelintir-pelintir. Kau itu bukan pengikut Yesus, pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Iya, memang. Ini artinya dia ada profesor Talmud untuk budaya Talmud dan retorika di Universitas California. Apa itu? No. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya kalau data dari Kristen. Saya nggak percaya. Profesor Yahudi kok. Profesor nenek Lucifer, mau dia kompresor, mau dia kalkulator. Kalau masih Kristen, jangan percaya, kata Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Enggak. No, bullshit. Kalau data-data dari Kristen, bullshit. Manusia aja mereka ajarkan ke orang lain bahwa Tuhan. Udah, kembali aja ke tema tadi. Kembali ke tema tadi. Jangan kau data-data buasi seperti itu. Itu data-data untuk penyembah makhluk bernama Yesus, bukan untuk orang berakal sehat. Dan Davidic Messiah. Enggak ada. Masuk kembali ke data tadi. Jangan gila permanen. Di sini bukan gereja. Cak Ayu. Di sini bukan sekolah minggu. Di sini bukan sekolah minggu. Di sini tempatnya orang berakal. Oke. Ini saya tadi udah ngasih data Pak dari profesor, bukan hanya sembarangan. Profesor pula Paulus kau bangkitkan ke sini. Saya minta data, itu profesor. Sekarang saya minta data samamu. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus Kristus itu terkutuk? Jawab. Yesus Kristus. Loh, dia kan terkutuk untuk menggenapi membuat Yesaya 53. Saya tidak tanya kamu, yang saya tanya siapa yang mengajarkan Paulus mengajarkan kalau Yesus Kristus itu orang terkutuk?
Siapa yang ngajarin nih Paulus? Jangan kau bawa profesormu, Paulusmu langsung. Loh, itu ada itu kan emang nggak ada yang ngajarin Paulus, tapi mimpi. Kalau Paulus aja nih pendiri agamamu tidak ada yang ngajarin, apalagi profesor. Loh, enggak itu Iya, nggak usah muluk-muluk bawa kompresor atau apapun itu. Loh, Kau bawa sekarang ini Paulus. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus itu mati terkutuk? Siapa yang ngajarin? untuk menggenapi nubuatan perjanjian lama. Siapa yang ngajarin? Nih. Ya, sebentar. Saya kan silakan. dulu. Ya, apa yang ngajarin Paulus mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Ya, saya akan tunjukkan dari The Jewish Jesus Tidak ada orang yang bisa kau bodohi dengan kayak gitu. Pertanyaan saya sederhana. Loh, itu fakta empiris. Siapa yang mengajarkan Paulus mengatakan Yesus Kristus mati dengan jalan terkutuk? Untuk menggenapi nubuatan Yesaya 53. Saya tidak tanya untuk apa, saya tanya siapa. Nih ya, dia seorang udah Anda ke gereja aja colok pantat pendeta, Anda nggak cocok diskusi dengan saya. Saya butuh yang sehat akal, bukan yang tertipu oleh dirinya sendiri. Saya butuh yang berakal, Dek, bukan yang doktrin. Saya tanya yang mendasar, siapa yang ngajarin Paulus mengatakan Yesus manusia suci yang dikasihi oleh Tuhannya mati dalam keadaan kutuk. Yang mati dalam keadaan kutuk itu yang minum racun. Kau bawa data-data oten penyembah manusia, penyembah makhluk kuburan lagi kau bawa. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Dari mana saudara? Ontennya kok turun dia? Saya turunkan, nggak penting. Saya mau nanya ke itu. Iya, saya pernah baca buku apa tuh Nasrani. Kristen. Iya. Nasrani udah nggak ada. Kristen mah banyak yang berbelit-belit. Iya, iya. Kan ada perkataan apa tuh? Sebelum Yesus diangkat ke atas itu dia ada perkataan pengkhianatku akan diganti, gitulah bahasa-bahasanya gitu. Sebelum diangkat nih Yesus. Di Quran juga sama. Ya, Bang. Iya betul. An-Nisa 157. Nah, saya kan, kalau saya kepercayaan, Bang. Pakai Sunda Wiwitan gitu. Oh. Iya. Terus yang saya tanyakan tadi Kristennya kemana? Siapa penggantinya Yesus itu? Tanya ke Islam, iman Islam atau Kristen? Iya. Tanya ke saya apa, Bang? Islam Nah, atau ke Bang Juma dah. Siapa yang pengganti? Kalau kitab suci kami itu tidak dijelaskan namanya. Tapi di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 33 di situ ada kata hizyun fid dunya. Orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan di dunia. Dan itu tidak mungkin Nabi Isa. Nah, itu udah berketepatan dengan ajaran mereka bahwa yang mereka salib itu, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Dikutuk hinaan ya kutukan. Orang Yahudi mengatakan dalam kitabnya Ulangan 21 nomor 22 pun jelas mengatakan bahwasanya yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Gitu. Kalau di buku saya itu penggantinya itu Samir. Siapa nabinya? Siapa yang menerima wahyu itu, Bang? Di agama Anda? Bukan agama sih, Bang, emang kepercayaan gitu, Bang. Iya, di kepercayaan Anda siapa yang menerima wahyu di situ? Apa kalau kepercayaan itu bukan nabi sih, Bang? Apa tuh leluhur gitu, Bang? Oh, ya. Sebelum pokoknya dulu zaman dulu lah. Ngkong saya apa sononya Samir itu. Kalau Islam itu Dajjal. Oh ya. Kalau kami Islam
itu dasar kami Al-Quran dan hadits. Oh gitu ya, iya. Iya, gitu saudara. Jadi kami nggak mau berbicara di luar kapasitas kami terkait itu. Kalau dikatakan Samiri, ya bisa jadi itu ada unsur kebenarannya juga. Karena Samiri identik dengan Dajjal kan gitu. Dajjal. Kalau iblis kan belum turun, dia masih di atas. Tapi kemudian kalau di Al-Quran iblis itu sudah turun, jadi dia diusir. Iya, diusir. Al-Quran surah Shad Al-Baqarah itu pengusiran iblis turun. Nah sekarang kalau misalnya dikatakan itu Samiri, di kaidah Islam itu ada yang disebut Dajjal Al-Masih, itu iblis juga tuh. Kalau buku saya sih Dajjal. Nah, nah Paulus pun mengatakan hal yang sama, bahwa yang digantung di salib itu adalah Kristus. Kristus itu kan kalau di Islam Al-Masih. Nah Dajjal itu bergelar Al-Masih kan gitu. Iya, gitu. Sudah baca-baca buku konten itu Pak Kristen, udah banyak belit-belit muter-muter yang kalau Nasrani masing itulah Nasrani. Kalau Nasrani itu umatnya Nabi Isa. Oh, masing apa tuh? Kalau Kristen umatnya Paulus, iya. Ya, gitu aja Bang. Oke saudaraku, thank you, belajar terus. Assalamualaikum. Belajar. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, adik-adik api apologet Islam Indonesia, satu orang naik dong, saya mau ibadah. Andi Fafa, Andi Papa, terima kasih, ada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma di sini host. Iya. Iya, Bun. Host kah? Bukan ya. Baru lagi aku tak berarti. Bukan ya. Bukan. Iya, lakbus. Kenapa kamu oten? Oke, Bunda, ini sudah azan di situ, Bun. Iya, ya, terima kasih, Gurunda. Siap. Iya. Ya, duluan pakai ibadah, pakai dulu. Siap. Kalau mau ibadah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Juma, Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Iya, sehat ya, Bung Juma ya. Silakan melaksanakan ibadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam dari Kalimantan Barat. Ya. Iya, salam Bang. Masya Allah, teman kita ini. Barakallah fiik. Barakallah, ya, barakallah. Selalu membahas fakta persidangan. Oke, saya izin dulu ibadah ya Bang ya. Bunda Rahma nanti silakan. ini. Udah masuk di sana soalnya kan, Indonesia Timur. Kami kan Indonesia Barat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan kemana-mana, saya cuma sebentar aja ibadahnya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik saudaraku. Tolong di tap-tap layar ya, kencangkan tap-tap layar biar sampai 1M. Dan teman-teman Oten silahkan naik ya. Tadi itu si Opit ya teman-teman, si Opit tadi tuh memang orangnya rencananya memang mau menghujat. Aku nyimak di bawah ya, dia bilang gini,
Aku ini ada rencana ke luar negeri sama seperti si Kudis. Di sana di luar tuh kita bisa enak menyerang Islam. Cita-citanya gitu loh. Jadi kemarin tuh aku nyimak, aku rekam. Dia mau ke luar negeri mengikuti jejak para penghujat. Nah, di luar katanya bebas menghujat. Itu kata mereka tuh tadi si Opit tuh ya. Dia sudah siapkan modal. Jadi kalau habis tuh di luar habis waktunya menghujat berbulan-bulan, jadi kere baru kembali. Iya. Atau nggak bisa kembali Buat karena status sudah jadi DPO buron, dulu, karena menghujat, dia jadi pengemis di luar. Buat Kayak status DPU dulu dia. Kayak Aidis kan statusnya DPU gitu. Jadi kalau orang yang memfasilitasi dengan virtual di Indonesia dia- berarti ada pelayan gitu. Turut serta. nggak ada Bang Handi di bawah, nggak ada. Jadi gitu ya teman-teman. Aku tuh nyimak di bawah loh. Mereka dia rencana keluar supaya di luar bisa menghujat. Katanya bisa menyerang Islam. Itu kata-katanya. Dan dia sudah siapkan bekalnya. Katanya dia sudah dikasih warisan ruko sekian. Itu yang dipakai modal di luar. Wih, parah. Memang mereka ini ya. Otak-otak pemakan B2 ini. Aduh, jahat memang. Pengecut mereka. Apa yang kau serang? Apa yang kau serang? Nggak bisa, nggak ada celah kau untuk menyerang Islam kecuali kau hujat-hujat. Ya nanti jadi pengemis sama si Tai Puding itu kan, jadi pengut sampah. Aku rekam loh kemarin tuh di komalnya, dia buka komal dan dia sampaikan ke salah satu itu temannya. Jadi diarahkan supaya mengambil data-data dari Kilaknat, ya kan, dari si Kudis. Jadi nanti dia kumpul sama si Sopi Bekatul di luar, di Amrik. Di situ dia nyerang Islam katanya gitu loh. Wih, memang kafir-kafir lah, Natullah ini ya jahat. Ya rekam, saya pun rekam itu ucapannya kemarin ya. Walaupun nggak keseluruhan terekam ya. Jadi memang rencananya begitu loh teman-teman. Nggak bisa menghujat katanya. Jadi mereka sepakat itu jangan sekali-kali open cam, jangan buka kamera. Jadi memang tujuannya itu jahat. Diskusi itu tujuannya jahat tuh. Ini si Kudis ya, terutama yang kabur-kabur itu. Jangan buka pengalaman katanya sama si anak katak. Lah anak katak kan kemarin menghujat. Hujatan itu teman-teman menyampaikan sesuatu yang tidak berdasar, tidak ada landasannya, tidak ada dalilnya, tidak ada literasi yang bisa ditunjukkan. Ya kan itu kemarin si anak katak diciduk, udah dia menghujat. Kalau kita debater muslim ini di API, nggak berani kita menyampaikan yang nggak berdalil. Kita tahu resikonya dan kita sudah diingatkan sama pemimpin kita Bang Zuma Gurunda, udah diingatkan jangan bernarasi liar, jangan bernarasi yang tanpa dalil, tanpa data. Nah kalau Kristen ini memang mau ke luar negeri tuh untuk supaya bisa menyerang Islam dari luar supaya nggak terjamah katanya ya. Tapi kau kan jauh dari keluargamu kuclu. Apa kau bisa hidup nyaman di sana? Paling jadi gembel kalau bekalmu sudah habis. Jadi gembel kau. Nggak bisa pulang kau. Turun dari pesawat, pasti kau dijemput. Iya betul. Lah teman-teman Karesteng ini. Ya rekamannya simpan aja Bunda Rahma. Ya, dan pada satu saat itu kan sangat penting bagi kita. Ya. Mereka banyak yang tidak paham Bunda bahwa apakah di dalam Islam itu sudah dahulu waktu Rasulullah turun itu terjadi perdebatan, ada dialog debat sudah ada ya. Debat pertama Islam dan Kristen serta dengan Yahudi itu diawali dengan oleh kaum Nasrani Hajran Yaman.
Mereka pergi ke Madinah menantang debat dengan Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya berapa? 60 orang. Dan di antara 60 orang itu ada 14 orang dari golongan bangsawan mereka. Dan di antara 14 orang itu ada 3 orang yang terkemuka. Bahkan Abu Ubaidah bin Al-Jahrah itu mencatat nama-nama dari 14 bangsawan dan pemuka mereka tersebut. Satu Al-Ahqiq atau dikenal Abdul Masih. Kedua As-Sayyid atau dikenal Al-Ahimam. Ketiga Abu Harisah bin Al-Qamah, 4 Aus, 5 Al-Haris, 6 Zaid, 7 Qais, 8 Yazid, 9 Nubay, 10 Kuwailid, 11 Amr, 12 Khalid, dan 13 Abdullah, dan yang ke-14 Yohanes, ya. Maka ini menjadi asbabun nuzul turunnya surah Ali Imran, surah ketiga ayat 61 sampai 63. Di mana maka barang siapa yang membantah kamu tentang kisah Isa sesudah datangnya ilmu pengetahuan kepadamu, maka katakanlah kepada mereka, mari kita panggil anak-anak kami dan anak-anakmu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tak ada Tuhan selain Allah. Ya, Markus, salam tuh Bunda Rahma. Izin Ustadz. Kita sapa dulu. Kita sapa Pak Markus. Selamat siang, Kristen Muslim. Pak Ya, Markus. selamat siang. Pak Markus. Ya, selamat siang. Kristen ya, Bang? Ya, Kristen, Ya, Kristen. Ini, Kristen. ya, ini Bunda, saya hanya mau menanggapi tadi. Kan barusan aku dengar tadi bahwa Bunda kan bilang Kristen ini pengecut, bisanya menyerang Islam dari luar. Gimana nggak menyerang Islam dari luar, Bun? Soalnya di Indonesia ini undang-undang penistaan agama itu untuk berlaku untuk Muslim saja. Tidak ada berlaku untuk agama lain. Bisa Itulah. begitu? Dari mana itu Anda dapat dasarnya? Dasarnya Anda itu ngomong begitu dari mana? Apa landasan Anda ngomong begitu? Ada pembuktian Abdul bahwa Somad itu, Abdul hukum Somad di negara itu, ini, dia sebentar, caranya bilang dasar hukum di negara kita ini berpihak itu itu Abdul Somad kenapa Kenapa? tidak ditangkap, sedangkan dia bilang Kenapa, Bang? salib itu ada jin kafir. Ya, halo. ya kan tidak gini, Bang. Berarti Anda meragukan Kenapa nggak ditangkap? kredibilitas hukum di negara kita ya? Anda meragukan. Bukan, memang Ya, tanya kenyataan dulu, begitu. Anda meragukan bukan dia. kredibilitas hukum di negara kita. Bukan. Ya kalau Anda Memang meragukan itu ya sana adalah protes. yang Jangan lapor ke kami. Itu. Jangan ngadu ke Itulah kami, Bang. nak- Kan Anda punya hak melapor ke sana, protes ke sana. Tidak berlaku kalau untuk Ya, macam kami itu minoritas. mungkin ini ya. Karena Bung Markus kurang paham undang-undang IT, ya. Di dalam undang-undang Bukan IT, kurang paham. baca Memang pasal 27-nya. Dan Memang baca lagi negara Konoha peraturan itu Kominfo, para memang Markus. untuk kalian saja, untuk Baca, kalian yang di Pak Jawa Markus. sana itu. Setiap warga negara Kalau kami di bersama timur, Kenapa dalam kok enggak hukum. ini sebentar Ustadz dia enggak mau itu dalil-dalil, dia enggak mau itu, dia enggak mau tahu itu.
Kalau kau nggak merasa nggak nyaman, nggak adil di negara ini, nggak ada keadilan, kau pergi sana, pergi ke negara-negara kafir, tinggal di sana. Kenapa nggak pergi sekalian ke negara kafir kalau kau merasa nggak nyaman di sini? Ingat ya, kalian minoritas tapi hak kalian sama di sini. Nggak ada undang-undang di sini memihak bahwa yang mayoritas itu harus lebih istimewa, nggak ada. Anda ini minoritas, nggak tahu diri, lagi memfitnah, lagi pemerintah. NTT itu nggak ada. Anda memfitnah pemerintah, Anda direkam. Anda Di ngomong, NTT itu mayoritas. ya makanya itu jangan. Kau mengatakan tadi hukum berpihak. Kau mengatakan hukum berpihak, walaupun kau entoto, entiti, engkoko, aku nggak pusing. Intinya kau menuduh pemerintah itu nggak adil, memihak, itu kau fitnah pemerintah. Kau fitnah pemerintah, nggak syukur-syukur kau, nggak syukur-syukur kau ya, kau minoritas, tapi hakmu sama di Indonesia. Padahal yang lebih banyak bayar pajak kami Islam yang mayoritas. Oke, kalian berapa sih? 6%. Protes lagi. Kau pikir hukum ini tidak adil? Kau meragukan kredibilitas hukum di Indonesia. Protes sana. Protes. Coba. Dijawab saja. Kau turunlah, kau minum air got banyak-banyak baru biar kau pinter. Udahlah, turun kau. Dah, kau jangan bego bener. Bukan dia mau tahu bunyi undang-undangnya, Ustadz, bukan. Yahya Waloni kemarin itu disidang kafir, tapi karena nggak bersalah, ringan, si anak katek itu nggak bisa membela diri, makanya dia diciduk. Langsung kedengaran hujatan-hujatannya. Kalau kalian benar nggak pengecut, ngapain kabur? Si Tai Puding itu kenapa kabur? Karena dia meminta supaya 300 ayat di Al-Quran dihapus. Kan kurang ajar itu. Makanya dia kabur. Kalau ada yang dapat itu mampus dia. Siapa dia suruh menghapus-hapus itu ayat di Al-Quran? Siapa dia? Emang dia siapa? Kan kurang ajar. Makanya dia kabur, hujatannya itu keterlewatan. Si Sophie Bekatul, si Paul Zong, kafir-kafir laknatullah itu. Kalau kalian benar apa yang kalian sampaikan, ngapain takut, ngapain kabur? Itu tandanya kalian pengecut. Si Opit kemarin pun dia bilang, saya ini rencananya mau ke Amerika. Biar di sana saya bisa menyerang Islam. Dan udah sepersiapkan tuh hartanya katanya. Itu kan niat-niat yang memang ajaran Kristen begitu toh. Kau pikir di sini hukum kau apa namanya ya? Dasar sudah menikmati hidup di negara ini masih menjelek-jelekkan. Memang kafir. Iya, kalau kau merasa tidak ada keadilan bagi kalian yang minoritas ini, pindah sana ke negara kafir, ke Afrika, Zimbabwe, biar kau sekalian jadi sanalah. Kenapa nggak ikut sekalian waktu Belanda diusir? Ikutlah kalian. Kalian kan dulu berteman tuh, nenek moyang kalian berteman dengan penjajah. Kenapa nggak ikut sekalian sama penjajah itu waktu diusir? Waktu penjajah ini meninggalkan tanah kita ini, tanah air kita ini, kenapa nggak ikut sekalian? Kalau kau protes-protes, kan kau nggak nyaman di sini. Kalian ini minoritas tapi sangat berlagu, sangat apa ya aku bilangnya, sangat kurang ajar. Boleh ku bilang saya begitu ya. Kalau ya ada yang naik, silakan naik. Saya lihat itu edit-editan ya. Tanah suci Mekah diedit seolah-olah itu ada Kristen di situ, kebaktian. Kan kalian memang kurang ajar. Kalian ini kafir-kafir kurang ajar. Nggak semuanya ya. Ada juga yang masih bagus. Ada juga yang masih sadar bahwa dia minoritas, tahu diri dia.
Protes-protes hukum. Lapor sana ke HAM. Ada kan hak asasi manusia. Ada kamu itu, Lapor. Bunda, Kriston. Itu Kristen siapa? Kristen, selamat siang. Selamat siang, shalom. Salon sudah buka ya, sudah buka tadi pagi. Silakan. Apa yang ingin kau sampaikan, Bang? Iya, shalom sudah buka tapi otak kamu yang nggak buka, makanya saya datang sini supaya untuk membuka kamu dengan ucapan shalom. Ya, tentang topik aja. Kalau kebuka otakmu, nggak mungkin. Kalau terbuka otakmu, Bang, nggak mungkin kau menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Kalau kebuka otakmu, lanjut. Kau nyinggung-nyinggung otakku tuh. Nah, otakmu justru nggak kebuka. Menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Oke, apa temanya? Nah, Kristus, silakan. Jangan kau nyinggung-nyinggung otak. Kalau kita berbicara berbicara logika, aduh, hancur kau, hancur lebur. Kamu yang hancur kalau bicara tentang logika, kamu yang hancur. Fokus aja ke tema, Ya, Kristus. coba logikanya. Bagaimana Tuhanmu turun? Bentar, Bang Ustadz. Coba logika, kita berbicara logika ya. Kau sambil ketawa. Coba, apa Tuhanmu? Tuhan itu kau turun ke bumi untuk apa? Mimik cucu. Tuhanmu turun ke bumi untuk mimik cucu. Itu Untuk logikamu di mana? Coba. Untuk Apa kau bisa diterima dengan akal sehat? Di mana tertulis di hukum Torah itu mengisap susu menggenapi mana? Ada di hukum Torah itu mengisap susu menggenapi. Coba kasih datanya. Tuhan kan turun ke bumi untuk memimik cucu. Dia sudah menyatakan diri sebagai manusia. Nah, kamu manusia, kamu yang mana itu datanya bahwa itu penggenapan? Mimik cucu. Aku tanya kamu, logika kamu dibentar. Mimik cucu. Kalau manusia wajar, bro. Manusia wajar mimik cucu, manusia wajar itu. Kalau Tuhan, coba mana penggenapannya itu? Penggenapannya itu Tuhan ke bumi untuk mimik cucu mana? Mana datamu itu? Makanya aku bilang kalau kau nyinggung-nyinggung otak, akal, kamu itu nggak ada akal. Iya, di mana datanya Tuhan itu manusia? Di mana? Memang dia sudah menyatakan diri sebagai manusia, artinya Maria melahirkan dia kan? Coba apa? Sekarang saya tanya kamu, yang melahirkan dia itu manusia atau bukan? Itu kan otakmu. Kata Lukas, kata Gabriel, nih akal bermain ya, akal bermain bersama dengan dalil, nih dengar nih. Kata Gabriel, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, orang, bukan Tuhan atau tuyul, bukan orang. Engkau akan melahirkan seorang. Tiba-tiba Lukas 2:11, yang lahir Tuhan. Ini akalmu di mana nih? Akalmu di mana? Bagaimana supaya tidak komparasi? Yang lahir Tuhan. Bagaimana supaya tidak saling berselisih atau tidak sesuai begitu? Ya, lah itu. Jangan membanding-bandingkan ayat yang apa bersesuai apa? Menjatuhkan apa yang sudah ada, yang sudah kita ketahui begitu. Kan kau sendiri tadi memulai bahwa kami nggak punya otak. Kau memulai toh, jadi ku bilang justru kau yang nggak ada otak. Masa Tuhan keluar lewat kelamin? Itu nggak ada otak itu. Makanya kau jangan duluan menyinggung. Karena kau babak belur kalau kau duluan menyinggung. Santailah kau diskusi baik-baik, oke? Oke. Makanya kamu jangan diskusi baik-baik. Apa? Masih mau berbicara tentang logika? Apa? Apa yang saya bilang, yang saya sampaikan itu ada dalilnya. Hari ini telah lahir Tuhan. Iya kan, itu kan berdasarkan firman Tuhan. Siapa yang noise ya? Kok noise kayak itu? Bergeser sedikit. Ini kan berdasarkan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu hasil penyelidikan wartawan? Di mana? Di mana firman Tuhan? Si Lukas yang nulis. Hari ini telah lahir Tuhan katanya. Ya itu kan berdasarkan firman Tuhan. Dia selidiki itu. Si Lukas kan setelah saya menyelidiki. Di mana datanya Lukas? Di mana datanya Lukas menerima firman Tuhan? Di mana? Di mana datanya Lukas menerima firman Tuhan? Ya, saya tanya. Para kali kau ini. Itu menyelidiki tentang sesuatu yang tidak ada atau sesuatu yang ada. Kau bilang tadi dari firman Tuhan. Berarti kau bohong lagi tuh.
Iya, firman Tuhan itu Tanya ada. lagi. Firman Tuhan itu Lukas ada. berkata, setelah saya menyelidiki, saya mengambil kesimpulan untuk membukukannya. Jadi itu yang dia sampaikan, itu yang lahir Tuhan itu hasil penyelidikan, ibaratnya wartawan. Penyelidikan wartawan ini pun harus sampai ke meja redaksi. Di meja redaksi itu diselidiki, ditelaah, dipelajari apa benar nih data yang dibawa si wartawan ini benar apa enggak. Tiba-tiba dijadikan kitab. Dengan sini, Bu. Tiba-tiba kalian percaya yang lahir Tuhan. Dan itu pun informasinya dari gembala. Dengan sini, Bu. Ya, kalau tentang Lukas itu, Pakailah otakmu itu berpikir, bro. Jangan kau. Lukas itu kesimpulan Lukas itu bukan kesimpulan, Pak. Tapi itu sudah berdasarkan apa yang sebenarnya, bukan kesimpulan. Kan dia menyelidiki. Ibu yang menyimpul. Kenapa ibu Siapa yang mengkonfirmasi benar apa enggaknya penyelidikannya? Siapa? Yang menyimpul itu Siapa yang ibu. mengkonfirmasi? Siapa yang melegalitasi itu penyelidikan Lukas? Siapa? Kan kau mengatakan itu firman Tuhan yang dicerita oleh Lukas. Nah, siapa? Mana datanya Lukas menerima firman Tuhan? Mana? Siapa yang melegalitasi pernyataan Lukas? Sementara dia itu menyelidiki. Siapa? Ya terus siapa melegalitasi? Kan bisa klaim dia. Biasa dia klaim toh, saya ini begini, ini begitu yang lahir Tuhan. Mana ada Tuhan dilahirkan? Begini, Bu, dengar sini. Kan Lukas ini kan ayat dia kan menulis tentang Yesus. Artinya kan dia kan apa yang telah dia tuliskan itu kan berdasarkan apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Nah, justru apa yang ada itu dia tuliskan, dia membukakan itu sehingga turun temurun ini yang kita maksud. Lukas ini menulis berdasarkan apa, Bang? Ada yang melegalitasi tulisan Lukas, ada. Siapa? Sekarang kamu bilang, kamu bilang bahwa berarti apa yang ditulis Lukas itu apa, seperti apa menurut kamu? Siapa dulu? Untuk karangan Lukas. Dia ada Lukas. Kan Lukas ini menyelidiki, ibarat wartawan menyelidiki sebuah berita. Bentar dulu, dengar sini. Nah, ini kan berbicara mengenai apakah Yesus disalibkan. Kalau Anda mengatakan apa yang sudah dibukukan Lukas itu berdasarkan apa yang dia berubah haluan, saudara. Apa yang tidak ada. Sekarang bukan Lukas saja, ada Matius, ada Markus. Jadi kita nggak bahas, kita rubah, kita ke judul, ya. Kita nggak bahas. Berarti tulisan, dengar dulu. Berarti oke, kita bahas sebentar penyaliban. Tapi berarti tulisan si Lukas itu asal nulis dia ya. Ingat ya, Lukas itu orang Yunani. Asal nulis dia ya, berarti apa yang kalian imani ini tulisan Lukas itu tidak ada tidak ada legalitas dari Tuhan, bukan firman Tuhan maupun dari Yesus yang nggak ada ya. Jadi itu semata-mata idenya sendiri menulis ya, ngaku-ngaku gitu, pengakuannya sendiri. Ide, Bu. Itu gitu ya, Bang ide. ya. Itu bukan ide, Bu. Lah, ya terus ide apa? itu Dari mana? Itu konfirmasi. Iya, terus sini, bentar. Kan dia, bentar dulu. Ide itu, dari sini. Ide itu diabstrakkan dari peristiwa yang tidak ada, itu disebut ide. Terus dia mewujudkan menjadi ada. Itu disebut dengan ide. Iya, ini bukan terus ide, kau Bu. percaya aja, Kak. Nah, kan kau percaya. Iya, terus dari mana si Lukas itu mendapat berita itu? Hasil penyelidikan kan. Nah, dari mana itu dia dapat informasi itu? Dari mana?